Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bisul adalah benjolan merah pada kulit yang terjadi akibat infeksi bakteri dan memicu inflamasi pada folikel rambut. Biasanya bisul ini terasa nyeri, bahkan bisa mengakibatkan demam atau juga menggigil seperti itu ya. Bagi sebagian orang yang mengalami bisul, ini biasanya tidak memerlukan pengobatan yang khusus. Tapi pertanyaannya adalah apakah pengobatannya ini sudah aman atau tidak seperti itu. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati dengan bisul. Nah kalau kita berbicara tentang bisul, ini biasanya orang yang mengalami bisul tidak percaya diri, tidak pede gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang pede, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Kita lihat yang pertama. Percaya itu datang dari lahir. Nah, apakah kemudian memang ketika kita ngelihat orang gitu ya, yang ngomong, katakanlah kalau kita ngomong pede itu salah satunya orang yang ngomong di depan publik gitu ya, public speaker. Apakah kemudian orang yang pedenya tinggi, yang punya rasa percaya diri yang bagus gitu, itu memang sudah ada sejak lahir atau genetiknya seperti itu, mungkin turunan dari orang tua atau keluarga, atau memang sebenarnya tidak ada hubungan dengan dari kelahiran atau keluarga, tapi memang dipupuk seperti itu, ada latihannya, ada waktu untuk berlatihnya. Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua adalah tidak pernah berakhir. Jadi gini, kalau mungkin ada orang di sekitar kita atau teman kita gitu yang punya PD yang sangat tinggi, itu seumur hidupnya dia akan mengalami rasa percaya diri yang memang sangat luar biasa tinggi seperti itu. Dia tidak akan pernah tidak merasa tidak percaya diri seperti itu. Jadi seumur hidupnya mereka akan selalu merasa percaya diri, atau sebenarnya ada masa-masa tertentu atau periode-periode tertentu di mana mereka juga bisa kok merasakan tidak percaya diri seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Kita lihat yang ketiga. Tidak mungkin insecure. Sering kita lihat gini, orang yang pede itu identik dengan kalau orang cowok itu ganteng gitu, kalau cewek cantik, atau kalau dari harta gitu ya, mereka orang yang kaya raya itu selalu akan pede seperti itu. Tapi apakah memang selalu orang yang ganteng, cantik atau kaya raya itu selalu secure, selalu rasa percaya dirinya tinggi, atau pernah juga mereka merasakan ada rasa insecure atau tidak percaya diri? Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat, extrovert jaminan percaya diri. Kita lihat sering ada orang di sekitar kita yang paling umum kita lihat adalah introvert dan extrovert seperti itu. Kalau kita secara orang awam ya, kita melihat orang yang introvert itu adalah orang yang nggak percaya diri banget. Mereka takut atau malu untuk ketemu orang seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan extrovert nih, kita lihat orang-orang extrovert itu orang yang sanguine gitu ya. They love meeting people gitu. Mereka suka banget ketemu sama orang, dan identiknya adalah orang-orang extrovert adalah orang-orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Tapi apakah memang selalu extrovert itu selalu percaya diri, introvert tidak? Nanti akan kita bahas ya. Yang kelima, yang terakhir. Nah ini, jaminan melakukan tindakan. Nah apakah kemudian ketika orang yang percaya diri ini ada masa ketika mungkin mereka lagi nggak ngerasa percaya diri gitu ya. Apakah memang mereka bisa menjadi decision maker untuk diri mereka sendiri sehingga mereka bisa memberikan keputusan dalam kehidupannya, atau justru ada masa mereka tidak percaya diri sehingga mereka takut untuk katakanlah untuk memberikan keputusan dalam kehidupannya. Nah itu dia 5 mitos fakta seputar percaya diri. Nanti kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Untuk mengklarifikasinya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ayu Sutomo, MPSI Psikolog. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Raden Madlias. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Kita lihat ya, yang pertama adalah apakah benar kepercayaan diri hanya buat mereka yang terlahir percaya diri. Jadi sering kita lihat, oh kalau dia percaya diri sih orangnya pede, emang dari lahir emang seperti itu. Mungkin genetiknya, mungkin turunan orang tua atau seperti apa. Atau sebenarnya nggak ada itu orang lahir dengan percaya diri, yang ada dipupuk dan dilatih.
yang benar kayaknya jawabannya Madlias yang kedua ya. Jadi banyak memang terpengaruh oleh bagaimana lingkungan membentuk kepercayaan diri tersebut. Nah, lingkungan mana yang paling besar pembentukannya? Yang jelas adalah keluarga terlebih dahulu. Bagaimana ia dibesarkan, pola asuh seperti apa yang diterapkan pada anak. Itu sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana anak merasa atau membentuk kepercayaan diri yang ada di dalam dirinya. Orang sering bilangnya gini, kalau misalnya orang tuanya percaya diri, anaknya juga percaya diri. Jangan-jangan keturunan gitu ya. Sebetulnya lebih kepada karena orang tuanya cukup yakin terhadap kemampuan dirinya, cukup percaya diri, maka ia pun menularkan hal tersebut kepada anaknya dalam bentuk pola asuhnya. Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya membentuk anak juga tumbuh menjadi anak yang percaya diri gitu. Oke, berarti ini sebenarnya bukan karena keturunan, bukan karena genetik, tapi karena kemudian pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang kebetulan orang tuanya ini punya rasa percaya diri yang tinggi, punya ilmu-ilmunya, punya product knowledge-nya lah bahasanya gitu ya, yang kemudian akhirnya ditularkan ke anak-anaknya sehingga anaknya juga mendapatkan habit yang sama seperti orang tuanya sehingga mereka mendapatkan rasa percaya diri juga gitu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Intinya lingkungan yang kemudian dibentuk. Faktornya itu terbesarnya adalah ya tentunya lingkungan terdekat, keluarga. Walaupun nanti dalam prosesnya mungkin ada bergaul di sekolah, kemudian bertemu dengan guru atau teman-teman. Banyak pengalaman-pengalaman hidup lain yang kemudian membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Itu pun turut untuk berperan untuk kepercayaan diri individu gitu. Oke, berarti tergantung pada lingkungan juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih Mbak Ayu. Apakah benar orang yang percaya diri selalu merasa pede sepanjang waktu, tidak pernah ada kata tidak percaya diri, always pede gitu? Oke, memang sebetulnya kecenderungan ya ketika orang memiliki level of confidence yang baik atau yang tinggi, maka cenderung di berbagai aspek dia juga akan mudah untuk merasa percaya diri karena yakin terhadap kemampuan dirinya gitu. Tapi bukan berarti dalam semua aspek kemudian akan percaya diri terus gitu. Ada hal tertentu yang kemudian dia mungkin belum menguasai atau belum mastering itu, tentunya ada keraguan-keraguan pada saat melakukan hal tersebut pertama kali atau kedua kali. Tapi orang dengan kepercayaan diri yang baik bisa mengubah itu dengan cukup cepat begitu ya untuk kemudian switch ke oke saya bisa, oke saya mampu, saya akan melakukan yang terbaik. Kalaupun salah tidak apa-apa, ini yang pertama atau kedua nanti kita perbaiki, next kita lebih baik lagi. Jadi konsep-konsep itu mudah untuk didapat oleh orang yang memang memiliki kecenderungan kepercayaan diri yang baik. Tapi kalau misalnya semua aspek pasti akan seperti itu dan selalu setiap waktu, ya di beberapa hal-hal tertentu yang memang mungkin baru dikuasai, baru dipelajari, atau bahkan mungkin menampilkan sesuatu yang belum pernah dipelajari sama sekali gitu kan. Ada mungkin perasaan-perasaan ketidakpercayaan diri itu muncul dan itu merupakan hal yang wajar. Betul sekali ya. Jadi kalau menampilkan sesuatu yang mungkin tidak dikuasai itu bisa membuat mereka tidak percaya diri. Tapi saya ada satu istilah nih, Mbak Ayu, yang sering juga kita dengar gitu ya. Ketika ada anggapan orang yang percaya diri itu akan selalu percaya diri terus gitu. Ada istilah overconfident gitu. Orang-orang yang kayaknya over banget confident-nya, over banget PD-nya yang akhirnya malah itu bisa jadi kayak bumerang gitu nggak sih Mbak Ayu, yang kemudian ke depan iya maksudnya kayak karena terlalu over jadi akhirnya bumerang ke diri mereka sendiri gitu, nggak bagus gitu. Iya sih, segala sesuatu yang berlebihan kan tentunya akan menjadi kurang baik ya, termasuk juga berlebihan rasa kepercayaan dirinya. Sehingga ia tidak bisa kecenderungannya adalah ketika overconfidence dia tidak mampu untuk secara tepat mengukur sebetulnya kemampuan dirinya ada di mana gitu. Sehingga pada akhirnya ketika dia mengeluarkan output perilakunya kadangkala terlihat annoying di lingkungan sekitar atau terasa mengganggu gitu. Kok terkesan sangat percaya diri sekali gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu atau pada akhirnya justru membuat karena terlalu percaya diri maka persiapan-persiapan yang dilakukan karena over gitu kan akhirnya mengukur dirinya nggak tepat nih kemampuannya semana gitu. Akhirnya persiapan harus dilakukan untuk mencapai suatu hal itu malah tidak dilakukan. Pada akhirnya justru menghasilkan output yang ketidakberhasilan misalnya seperti itu karena sudah terlampau percaya diri. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kepercayaan diri sebaiknya adalah kepercayaan diri yang tepat. Makanya saya bilang kepercayaan diri yang baik, kepercayaan diri yang sesuai dengan takaran atau ukurannya begitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ayu ya. Apakah benar mereka yang punya kesempurnaan fisik dan materi, yang Suaranya cowok tidak ganteng, terdengar, yang Mas perempuan Madlias. cantik? Oke, oke. Apakah mereka yang ganteng, cantik, atau yang kaya raya, berlimpah materi seperti itu selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Begitu ya.
Kenyataan kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa melihat hanya satu aspek Ya. saja gitu. Terkadang ada orang yang memang memiliki feeling insecure terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Kalaupun memang orang-orang menilainya bahwa kamu ganteng, kamu cantik, kamu kaya raya, tapi kemudian penghayatan individu tersebut terhadap kecantikannya, ketampanannya, kemudian keleluasaan atau materi yang dimiliki gitu, kemudian tidak mendukungnya untuk menjadi pribadi yang percaya diri, apakah mungkin ia menjadi tidak percaya diri? Ya sangat-sangat mungkin gitu. Jadi ada aspek-aspek di dalam dia yang merasa masih tetap kurang walaupun ada aspek lain yang kita, lingkungan sekitar melihatnya, wah itu bagus banget gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada penghayatan dia untuk melihat apa yang melekat pada dirinya itu seperti apa. Kalau kemudian penghayatannya adalah nggak mendukung dia untuk menjadi pribadi yang percaya diri, ya bisa-bisa saja kemudian kita melihatnya semua sudah bagus, tapi tetap dirasanya ada yang kurang sehingga membuat individu tersebut merasa tidak percaya diri pada akhirnya. Tapi apakah ini kemudian kembali lagi ke apa ya, sifat manusia yang manusiawi ketika mereka merasa, katakanlah gini, kan manusia selalu demand the best kan, mereka selalu menuntut yang terbaik dalam hidupnya. Katakanlah ketika muncul rasa tidak percaya diri atau insecure tadi ya, yang ganteng atau yang cantik tapi materinya nggak ada gitu, atau yang punya materi banyak tapi tidak terlalu rupawan gitu, itu juga bisa Nah, menyebabkan rasa insecure atau tidak percaya diri juga nggak kalau mengukur rasa manusiawi seseorang? eee, kalau di rasa manusiawi, berarti kan kita berbicara mengenai wajar nggak sih sebetulnya ada orang yang merasa seperti itu gitu kan ya. Ya wajar-wajar saja gitu, ada muncul perasaan, "Oh saya berkekurangan di aspek yang ini, oh saya berkekurangan di aspek yang ini." Tapi kemudian kan berbalik kepada bagaimana orang kemudian melihat hal yang menjadi kelebihan dirinya dia dan kemudian melihat kekurangannya, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mengejar kekurangannya tersebut. Kalau kemudian melihat dan berhenti di, "Oke saya, mungkin, punya, wajah yang, menarik, tapi kok saya nggak punya, materi yang rasa-rasanya cukup banyak," atau apa gitu. Kalau melihatnya dari sudut pandang kurangnya terus, ya tentunya akan menjadi berat gitu untuk individu tersebut. Tapi ketika mampu men-switch pemikiran bahwa, "Oke, saya punya ini kelebihannya, yang ini bisa saya tingkatkan atau kita tingkatkan dengan aspek apa ya?" Nah, itu tentunya akan membantu membuat itu menjadi balance gitu, Mas Nadir. Oke, syukuri apa yang ada ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ayu. Apakah benar cuma mereka yang ekstrovert yang bisa percaya diri? Selalu identik di pikiran kita sebagai orang awam, introvert orangnya nggak percaya diri, suka menyendiri, nggak mau ketemu orang. Ekstrovert orangnya, wow, sanguine banget nih, they love meeting people. Mereka suka ngobrol sama orang-orang, ketemu orang, dan pokoknya rame gitu. Hingga akhirnya identiknya percaya diri. Selalu seperti itu atau tidak? Kalau introvert ekstrovert itu kan lebih kepada karakter dan lebih kepada kecenderungan bagaimana individu memperoleh energi untuk dirinya. Ketika introvert artinya adalah dia bisa mendapatkan banyak energi ketika dia punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Sementara kebalikannya, ekstrovert itu biasanya akan jadi jauh lebih berenergi ketika dia kemudian bersama dengan orang-orang lain, kemudian, melakukan sesuatu bersama, ngobrol-ngobrol, kemudian berkelompok, bersosialisasi. Arahnya itu kalau introvert ekstrovert lebih ke arah sana begitu kan. Sementara kepercayaan diri itu, kalau bisa dibilang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Bisa saja ada orang introvert yang sangat percaya diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang ia lakukan. Atau bisa juga ada orang ekstrovert yang sebetulnya justru tidak percaya diri pada saat dia melakukan hal-hal, ketemu dengan teman-teman atau apa, itu tidak terlalu percaya diri gitu. Nah, ada juga mungkin kebalikannya tadi, misalnya orang introvert yang, kebetulan dia aktivitas yang membuat dia nyaman, misalnya menulis, tapi dia sangat percaya diri terhadap karya-karya yang dia dia keluarkan atau karya-karya yang dia hasilkan. Nah, itu tidak ada kaitannya antara introvert ekstrovert dengan perasaan percaya diri atau tidak percaya diri, gitu. Oke, kita yang terakhir ya. Apakah benar harus benar-benar percaya diri dulu barulah melakukan tindakan? Jadi kayak kita harus firm dulu nih, percaya diri baru oke, I'm gonna do something gitu. Gitu ya. Kalau misal nunggu harus percaya diri dulu baru kemudian melakukan sesuatu, nanti kapan melakukan sesuatu yang barunya gitu kan. Jadi kadang kala nanti malah nggak jalan-jalan melakukan sesuatu. Jadi apakah kemudian orang melakukan sesuatu tuh kalau memang sudah percaya diri banget baru dia melakukan sesuatu, bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Ketika berhadapan pada satu situasi di mana kemudian misalnya belum persiapan apa-apa tapi harus melakukan sesuatu gitu kan, apa harus nunggu PD-nya datang dulu? Ya tentunya tidak, tapi tetap harus untuk dicoba. Kepercayaan diri yang cukup itu akan membuat dia merasa yakin untuk ya udah coba dulu. Nanti kalau ada salah
salah, kita akan perbaiki di next-nya akan seperti apa. Ketika nanti pengalaman keberhasilan saat dia mencoba sesuatu yang baru tersebut, kemudian dia mendapatkan pengalaman keberhasilan, itu nantinya akan membantu individu tersebut untuk menambah kepercayaan diri yang ia miliki. Karena dia mendapatkan pengalaman dari fakta bahwa, oh ternyata saya bisa ya melakukan ini. Oh ternyata saya berhasil ya melakukan ini. Oh ternyata saya mampu ya melakukan ini. Nah perasaan saya bisa, saya mampu, ternyata mudah juga untuk dilakukan. Ternyata respon orang nggak jelek-jelek amat. Nah pengalaman-pengalaman itu akan masuk ke dalam diri individu dan membantunya untuk percaya diri di bidang tersebut. Itu Oke, misalnya. terakhir Gitu mungkin nih Mas Mbak Ayu, Bagas. apa Iya. tips singkat gitu untuk membuat kita percaya diri? Apa yang harus kita lakukan, tanamkan dalam pikiran kita? Oke. Kalau untuk kemudian menjadi, pribadi yang, cukup percaya diri gitu ya, kalau saya suka melihat, apa namanya, orang yang merasa, kurang percaya diri itu biasanya terlalu memikirkan banyak hal yang akan terjadi. "Oh nanti kalau orang ini akan gimana, orang ini akan gimana, nanti kalau misal penilaian orang terhadap saya akan gimana." Banyak hal yang seperti itu yang kemudian membuat kebimbangan-kebimbangan individu dalam melakukan sesuatu dan menghambat dia untuk mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru karena merasa khawatir akan penilaian orang dan merasa tidak percaya diri akan hal tersebut. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Nanti kata orang bagaimana begitu. Nah, kalau sarannya adalah dicoba dulu. Salah itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian kalaupun memang salah ya bisa diperbaiki nantinya akan seperti apa gitu. Dan jangan berpikir jauh-jauh yang ada di depan itu dijalani dulu, dihadapi dulu untuk kemudian, kalau kita nggak menjalani dan nggak menghadapi gimana kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa atau tidak bisa melakukan hal tersebut, gitu. Oke, intinya kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita sudah diciptakan terbaik oleh Tuhan dan kita bisa melakukan segalanya dengan baik dengan kemampuan kita sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah berbagi bersama kami di Bincang Sama-sama Mas Sati pagi hari Andreas, ini. terima Sehat-sehat terus dan salam untuk kasih. keluarga. Assalamualaikum. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, hati-hati dengan bisul. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kami akan segera kembali.